Sekitar 6 mobil pemadam kebakaran dibantu mobil dari BPBD setempat dan mobil water cannon Polres Pekalongan dikerahkan untuk memadamkan api. Pemadaman api mengalami kesulitan karena api cepat membesar akibat embusan angin dan juga dugaan adanya solar di dalam kapal. Asal api hingga kini masih belum diketahui dan diselidiki polisi. Rekan-rekan Polair yang ada di pos itu mendapat laporan bahwa ada kapal yang terlihat ada kobaran apinya. Itu dari KM Nusantara kalau tidak salah. Ini kita belum bisa untuk mengetahui apa asal muasalnya karena nanti kami sudah laporkan kepada Puslapor untuk datang ke sini nanti setelah api selesai, api bisa dipadamkan seluruhnya, baru tim lapor bisa bekerja. Kita ke informasi lainnya, saudara. Kecelakaan melibatkan 2 truk terjadi di ruas tol Jor Cakung, Jakarta Timur Selasa siang. Truk kontainer menabrak truk proyek tembok pembatas jalan tol. Kecelakaan diduga akibat pengemudi truk kontainer mengantuk. Bagian kepala kedua truk ringsek dan menempel setelah truk kontainer menabrak dari arah samping kanan truk proyek jalan tol. Truk juga sempat terdorong hingga menabrak pagar pembatas jalan tol dan keluar jalur. 2 penumpang truk proyek sempat terpental dan langsung dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulans karena mengalami luka pada bagian kaki dan kepala. Saksi menyebut kecelakaan terjadi saat truk kontainer yang datang dari arah Bintara, Bekasi menuju Rorotan tiba-tiba saja oleng ke arah kiri hingga menabrak truk proyek tembok pembatas jalan tol. Kontainer ngantuk Pak itu. Saya ada lagi istirahat. Tahu-tahu ditabrak lagi dari belakang. Ditabrak dari belakang. Oh, truk kontainernya sopirnya ngantuk. Ngantuk Pak. Oh, ada korban nggak? Ada Pak. Dari berapa korban? Yang dua, yang satu itu apa namanya kakinya. Yang satu sih luka ringan doang Pak. Luka ringan. Yang satu kena di kaki, yang satu luka ringan. Saudara, proses evakuasi para korban tabrakan beruntun di kilometer 92+200 arah Jakarta Tol Cipularang Purwakarta, Jawa Barat kemarin berlangsung dramatis karena di bawah guyuran hujan. Petugas dan warga bahu-membahu mengevakuasi para korban kecelakaan. Mereka harus dikeluarkan dari dalam mobil dan digotong ke ambulans untuk dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rojak di Purwakarta. 1 orang meninggal dan 29 orang lainnya luka-luka dalam peristiwa ini. Dirlantas Polda Jawa Barat menerjunkan tim analisis kecelakaan lalu lintas untuk mendalami penyebab kecelakaan beruntun yang terjadi di Tol Cipularang kilometer 92 arah Jakarta. Wadirlantas Polda Jawa Barat AKBP Edwin Afandi menyebut pihaknya masih meneliti apakah truk tronton penyebab utama kecelakaan tidak bisa mengerem saat kejadian. Akan meneliti lagi apakah sebenarnya penyebab kecelakaannya. Apakah dari faktor kendaraan yang kemudian kendaraan tidak bisa melaksanakan pengereman atau dari hal-hal lain yang kemudian atau dari faktor pengemudi yang kemudian lalai ataupun abai dalam mengemudikan kendaraannya. Ini membutuhkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada di lapangan untuk menyimpulkannya nanti.
Dari keterangan polisi, kecelakaan terjadi di Tol Cipularang kilometer 92 arah Bandung ke Jakarta. Kecelakaan terjadi saat cuaca sedang turun hujan dan kondisi jalan yang menurun. Truk pengangkut kardus melaju di jalur kanan Tol Cipularang. Truk diduga mengalami remblong dan kemudian menabrak kendaraan di depannya yang sedang berjalan lambat. Kendaraan di belakang kemudian juga ikut menabrak truk. Dan saudara, kecelakaan ini menyebabkan kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan itu menumpuk. Kecelakaan maut beruntun melibatkan 17 kendaraan, menyebabkan 1 orang tewas dan 29 lainnya luka-luka di Tol Cipularang terjadi Senin petang. Kakor Lantas Polri Irjen Aan Suhanan mengatakan kecelakaan beruntun di Tol Cipularang kilometer 92 diduga akibat truk gagal melakukan pengereman. Aan mengatakan temuan di lokasi truk itu berada di posisi gigi 4. Itu kita cek posisi persneling, persneling itu ada di gigi 4. Artinya dengan turunan yang seperti ini, pengemudi tidak menggunakan engine brake secara maksimal. Jadi menggunakan rem, ya. Kemungkinan ya bisa gagal rem. Okay. Menurut pengakuan salah satu korban selamat yang dirawat di IGD Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta, saat kejadian kondisi jalan tengah diguyur hujan. Tiba-tiba dari arah belakang, truk tronton dengan kecepatan tinggi menabrak mobilnya dan kendaraan lainnya. Di saat itu saya lagi berhenti karena ada perbaikan jalan kan, jalanannya itu macet. Jadi saya berhenti. Pas saya mau megang HP, itu tiba-tiba dari belakang itu menghantam mobil saya. Jadi posisinya itu yang dihantam duluan kayaknya mobil saya. Oh, yang pertama di itu mobil ibu dulu. Gitu. Karena posisinya di saat itu nggak ada kecelakaan. Polisi sudah menggelar olah tempat kejadian perkara untuk mencari penyebab pasti kecelakaan ini. Tim Liputan Kompas TV. Bagaimana hasil olah TKP kecelakaan beruntun di Tol Cipularang? Apakah dugaan sementara penyebab kecelakaan ini? Sudah ada jurnalis Kompas TV, Fida Alatas bersiap di Bandung, Jawa Barat. Apakah dugaan sementara karena remblong, Fida? Loh, kok aku nggak ada suara? Kami sepertinya mengalami kendala komunikasi dengan jurnalis Kompas TV, Fida Alatas yang bersiap di Bandung, Jawa Barat untuk memantau perkembangan terkini setelah olah tempat kejadian perkara yang dilakukan pada Selasa pagi tadi di Tol Cipularang. Kita kembali ke Fida. Fida? Kecelakaan. Jadi dugaan sementara karena remblong? Ya, Maidop dan juga saudara, untuk update korban yang hingga siang hari tadi ini masih ditangani di Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta. Hingga siang tadi ini total ada 22 korban begitu ya, yang masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta. Sebelumnya, Medok dan juga saudara, di Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta ini ada 30 korban kecelakaan beruntun kilometer 92 Tol Cipularang yang dilarikan ke Rumah Sakit Abdul Razak pada hari Senin kemarin. Dan dari 30 korban yang dilarikan ke Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta, 1 diantaranya merupakan korban meninggal dunia. Lalu 29 ini merupakan korban luka-luka, di mana 7 diantaranya ini adalah korban luka berat. Lalu juga 22 diantaranya ini merupakan korban luka ringan. Dan dari ke-29 korban luka-luka, hari ini, tepatnya di pagi hari tadi, ini sudah ada 7 korban luka yang dirujuk ke domisili mereka masing-masing, tepatnya di Jakarta, Purwakarta, dan juga Bekasi. Sementara untuk korban meninggal dunia pada dini hari tadi, ini juga sudah dipulangkan ke kediamannya. Dan juga untuk sampai siang hari tadi, Maidop dan juga saudara, ke-22 korban luka, baik itu ringan dan juga luka berat, ini masih menjalani perawatan intensif. Tapi kalau pada saat
malam kejadian ini keseluruhannya ditangani di instalasi gawat darurat, maka sejak pagi hari tadi ini keseluruhannya sudah dipindahkan ke kamar rawat inap. Dan informasi yang kami dapatkan dari Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta bahwa pada hari ini 5 dari 7 korban, maksud kami 4 dari 7 korban luka ini akan menjalani operasi. Operasi yang akan dijalani ini adalah terkait operasi penanganan luka pada kepala. Karena kalau berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak Rumah Sakit Abdul Razak, untuk korban dengan luka ringan ini mayoritas adalah maksud kami untuk korban dengan luka berat ini mayoritas ini adalah luka patah tulang, lalu juga ada trauma di bagian leher dan juga luka di bagian kepala. Sementara untuk sopir Maidop dan juga saudara sampai siang hari tadi informasinya memang masih dirawat di Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta. Sopir ini merupakan sopir truk tronton yang memang diduga sebagai truk yang memicu terjadinya kecelakaan pada Senin sore kemarin. Tapi informasi terbaru yang baru saja kami dapatkan dari Kepala Divisi Pelayanan Medis Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta begitu ya, bahwa pada pukul 14.30 tadi Maidop dan juga saudara, sopir truk tronton yang memang sebelumnya mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta dan tentunya dengan sejumlah pengawasan dari pihak kepolisian ini sudah atau keluar dari rumah sakit. Dengan kemudian dari pihak rumah sakit ini menyerahkan ke Kepolisian Lalu Lintas Polresta Purwakarta untuk dilakukan penyelidikan lebih mendalam terkait bagaimana kemudian kecelakaan lalu lintas ini terjadi. Demikian Maidop. Terima kasih jurnalis Kompas TV Fida Alatas melaporkan langsung, kami koreksi dari Purwakarta, Jawa Barat. Usai jeda saudara di Kompas Petang, kami kembali dengan informasi sambil terisak. Menkom Digi Mutia Hafid menyampaikan permintaan maaf anak buahnya terlibat judi online. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan siap mundur jika terbukti terlibat dalam praktik judi online. This is my way. Cobain deh. Segaran tersendiri yang tak terlupakan. Dingin segar bikin kamu segar seketika. Nyaman di lambung. Belum sarapan? Belum dong. Berani ngopi? Berani dong. Luwak Hitam Premium lebih nyaman diminum karena dibuat dengan metode slow roasting, menciptakan kopi premium dengan pH level yang lebih netral. Luwak Hitam Premium, harus jinak, nyaman diminum. Segaran tersendiri yang tak terlupakan. Dingin segar bikin kamu segar seketika. Nyaman di lambung. Pusing, kejar setoran. Yang penting kerja halal. Fresh Care dong halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Fresh Care. Pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Fresh Care, hangatnya selalu bikin fresh. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Cookies Arden yang baru, renyah di luar, lumer di dalam. Nikmat coklatnya ingin ku kecup. Terbayang cookies Arden ingin ku coba, tapi kok tinggal satu. Ku tahu kamu mau, ini Arden buat kamu. Cookies Arden, renyah di luar, lumer di dalam. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Sebelum menentukan pilihan, ketahui kompetensi, pemaparan konsep dan adu gagasan para calon pemimpin daerah. Ikuti
debat publik ketiga pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara tahun 2024. Selasa 12 November pukul 6 petang. Live di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Angkut dagangan seabrek, siap. Angkut panen setrek, ndak siap. Nyeri otot, gosok balsem otot geliga. Otot siap, hasilnya mantap. Seminggu banyak kerjaan, bikin pegel badan-badan. Waktunya GPU, gosok, pijat, urut. Happy kan? Yahoo. Dulu saya punya gangguan lambung. Sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido muncul dengan bahan herbal, bantu meringankan gangguan lambung. Praktis diminum kapan aja. Minum SMA, herbalnya lambung. Kini hadir Renovit baru dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Minum Renovit, siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Produksi Konimax. Tujuannya mulai taruh tungku adat, agama, dan pemerintah. Budaya kita mulai letakkan membangun Papua Pegunungan ini. Terpanggil untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Dan menghapus air mata masyarakat. Ingat tanggal 27 November 2024. Datang ke TPS untuk memilih mencoblos nomor urut 1, Jones. This is my way. Cobain deh. Masih bersama saya Maidop Elfrina di Kompas Petang, Saudara. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid sempat menangis di depan warga saat melakukan sosialisasi literasi digital dan bahaya judi online di Cilincing, Jakarta Utara. Mutia menyampaikan permintaan maafnya atas perbuatan oknum pegawai Komdigi yang terlibat judi online. Dirinya mengajak masyarakat untuk mencegah judi online, terlebih judol sudah memasuki ranah anak-anak dengan berbagai teknologi aplikasi. Menurut Mutia, alat yang dimiliki sekelas kementerian pun masih terbatas untuk bisa menindak judi online. Juga minta maaf Ibu Bapak bahwa dari kantor kami kemudian ada yang terlibat. Sedihnya luar biasa. Karena saya seperti ibunya dari kantor itu. Sama kayak kalau ibu ada anak-anak yang terlibat pasti sedih. Ya, jadi kenapa saya sampaikan kepada tim Pak Bejegup, saya ketemu dengan ibu-ibu. Karena alat saja secanggih apapun, meskipun nanti kan kita bersihkan, kita bereskan ya ibu-ibu, tapi seberes apapun, sebersih apapun, alat dan pengawasan tidak akan cukup. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan siap mundur jika dirinya terbukti terkait dalam kasus judi online. Kapolri menegaskan Polri akan memberantas judi online hingga ke akarnya. Kapolri menyatakan hingga saat ini proses penyidikan kasus judi online masih berjalan. Ia pun memerintahkan anggotanya untuk memberantas praktik judi online tanpa pandang bulu. Saya menerima judi online, saya besok pagi mundur. Demikian juga terhadap anggota saya sudah perintahkan untuk berantas judi online. Jadi kalau di antara rekan-rekan tidak melaksanakan hanya 2, Anda terlibat, itu yang pertama, atau membiarkan, atau takut. Jadi saya kira pilihannya kalau tidak sanggup silahkan mundur. Sama dengan saya, Pak. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan komitmennya dalam memberantas judi online di Indonesia hingga ke akarnya.
Kapolri akan memeriksa siapa saja yang terlibat dalam kasus judi online, termasuk jika hasil pemeriksaan mengarah kepada nama-nama tertentu, termasuk mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi. Sosok Budi Ari juga nanti akan dimintai keterangan gitu Pak, karena kan dulu di Kominfo terus ada juga di Komdigi. Ya saya kira kalau nanti dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota saya mengarahkan nama-nama tertentu, saya kira tentu masih akan diproses, akan diperiksa. Sebelumnya, mantan Menteri Kominfo yang kini menjabat Menteri Koperasi, Budi Aris Setiadi, mendorong pengungkapan kasus judi online di Komdigi dan siap diperiksa polisi. Budi menegaskan dirinya tidak terlibat dalam kasus judi online yang melibatkan belasan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Solusinya gimana Pak? Lalu kita warga negara. Dan nanti katanya polisi mau mendalami Pak, gimana Pak? Tunggu aja dalamnya nggak Pak. Kita siap dipanggil gitu Pak. Pasti nggak? Berarti siap, pasti nggak terlibat Pak? Pak kenal nggak Pak mas tugas pegawai Komdigi yang diperiksa Pak? Ya tahu lah namanya. Hari Minggu lalu, polisi kembali menangkap 2 orang tersangka dalam kasus judi online di Kementerian Komunikasi dan Digital. Keduanya berperan sebagai penghubung antara bandar judi dan oknum pegawai Komdigi. Dari keduanya, polisi menyita uang tunai senilai 300 juta rupiah dan uang dalam rekening sebesar 2,8 miliar rupiah. Mengamankan salah seorang DPO dengan inisial MN. Dilakukan pengembangan dan didapatkan 1 orang tersangka lagi dengan inisial DM. Daripada MN ini adalah yang menyetorkan uang dan menyetorkan atau menyerahkan list website untuk dijaga websitenya supaya tidak diblokir. Hingga hari ini, polisi telah menetapkan 18 tersangka dalam kasus judi online di Kementerian Komunikasi dan Digital. 10 orang diantaranya merupakan pegawai Komdigi dan 8 orang lainnya merupakan warga sipil. Tim Liputan, Kompas TV. Dalam perkembangan terbaru, Polda Metro Jaya kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi. Istri DPO berinisial A ditetapkan polisi sebagai tersangka terkait kasus judi online atas dugaan keterlibatannya dalam tindak pidana pencucian uang. Dari tangan tersangka baru, penyidik menyita uang miliaran rupiah, puluhan buah perhiasan, dan jam tangan mewah. Inisialnya D. Ya, D ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat TPPU, tindak pidana pencucian uang, yang dilakukan oleh DPO A alias M. D ini, tersangka D adalah istri dari DPO A, ya. Kapolri menegaskan keseriusannya dalam memberantas judi online di tanah air. Kapolri bahkan mengaku siap mundur jika tersangkut judi online. Apa yang jadi kendala membongkar jaringan judi online khususnya di Kementerian Komunikasi Digital? Siapa yang bisa memiliki kuasa sehingga mampu mengatur kerja jaringan judi online di Komdigi? Kita bahas sore hari ini di Kompas Petang bersama dengan pengamat kepolisian ISES Bambang Rukminto. Selamat petang Pak Bambang. Bagaimana Anda melihat proses pengungkapan jaringan judol di Komdigi? Apakah sudah terungkap peran-perannya dan juga aliran dananya kemana saja? Kalau melihat yang disampaikan di media massa, yang disampaikan oleh Dirkrim ya memang ada kemajuan sedikit ya, tetapi ini belum menyentuh pada akarnya. Karena kalau yang ditangkap terakhir ini adalah penghubung, tentu ada pihak-pihak yang lebih di atas, yang memberikan dana untuk diberikan kepada oknum-oknum di Komdigi. Makanya memang harus ada penyelidikan yang lebih intensif terkait ini. Karena kalau tidak ya ini akan hanya sebatas operator-operator di lapangan, tapi tidak menyentuh pada akarnya, yakni otak pelaku atau bandar. Di kementerian sendiri seharusnya juga ada, sebagai lembaga pemerintah seharusnya ada satuan kontrol dan pengawasan. Yang ini ternyata juga tidak efektif. Makanya memang di kementerian ini juga harus ada pihak-pihak yang diperiksa, termasuk kalau
dorongan masyarakat, Menteri Menkominfo sebelumnya yang memberikan rekomendasi pada oknum ini yang juga harus segera diperiksa seperti itu. Jadi Anda melihat peluang besar Menkominfo sebelumnya Budi Ari untuk diperiksa? Harusnya demikian, karena sangat naif sekali bila seseorang yang seperti disampaikan oleh Polda Metro yang tidak diterima sebagai PNS kemudian diangkat lagi. Artinya ada sesuatu sesuatu hubungan spesial antara yang memberikan rekomendasi dengan yang diberikan rekomendasi. Makanya kalau kemudian oknum ini terlibat, sebelumnya ada hubungan apa? Makanya memang seharusnya segera dilakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terkait seperti itu. Ada 10 pegawai dari Komdigi yang jadi tersangka dalam kasus ini. Atasannya apakah kemudian juga patut untuk diperiksa? Harusnya demikian, karena kalau kita melihat tata kelola birokrasi, ada satuan pengawas, inspektorat di kementerian yang menjalankan pengawasan. Apalagi kalau kita melihat lokus dari oknum-oknum ini kan bukan di institusi di area Komdigi, tapi di luar. Ini juga menjadi pertanyaan mengapa bisa di sana pengelolaan penutupan akun-akun situs-situs judi online ini kenapa di luar malah di Bekasi seperti itu. Makanya ini tentu ada yang memberikan izin untuk dilakukan di sana seperti itu. Terakhir Pak Bambang, apakah Anda melihat juga di sini polisi sudah mulai bergerak untuk mengejar sosok yang kuat di jaringan ini? Arahnya ke sana. Cuma saya melihat memang harus ada pendalaman-pendalaman ya. Tetapi kalau ini hanya sebatas itu saja ya sangat disayangkan sekali. Karena judi online ini kan kalau melihat data dari PPATK juga menyasar hampir 100.000 anggota kepolisian dan TNI. Makanya harus ada gerak cepat yang dilakukan oleh kepolisian untuk melakukan pemberantasan judi online ini gitu. Komitmen Kapolri ini harus konsisten, harus dinyatakan dengan implementasi yang lebih bagus seperti itu. Kita tunggu langkah selanjutnya. Terima kasih Bambang Rukmito, pengamat kepolisian dari ISES sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saya selalu Pak Bambang. Usai jeda saudara, Presiden Prabowo Subianto menghubungi pemenang pemilu Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui telepon. Prabowo juga berharap agar Trump dapat bertemu dengannya. Informasi lebih lengkap hadir usai jeda di Kompas Petang. Dan juga ada informasi mengenai penyerangan warga Deli Serdang, Sumatera Utara. Panglima menegaskan puluhan prajurit sudah diperiksa Pomdam dan yang terbukti melanggar akan dihukum. This is my way. Cobain deh. Angkut dagangan seabrek, siap. Angkut panen setrek, nggak siap. Nyeri otot, gosok balsam otot geliga. Otot siap, hasilnya mantap. Seminggu banyak kerjaan, bikin pegel badan-badan. Waktunya GPU, gosok, pijat, urut. Happy kan? Segaran tersendiri yang tak terlupakan. Dingin segar bikin kamu segar seketika. Nyaman di lambung. Belum sarapan? Belum dong. Berani ngopi? Berani dong. Luwak hitam premium lebih nyaman diminum karena dibuat dengan metode slow roasting, menciptakan kopi premium dengan pH level yang lebih netral. Luwak hitam premium, harus jinak, nyaman diminum. Segaran tersendiri yang tak terlupakan. Dingin segar bikin kamu segar seketika. Nyaman di lambung. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Malula, madu TJ. Iya. Kalau panas dalam, sariawan? Bisa, madu TJ panas dalam. Minum bila perlu. Madu TJ panas dalam. Madu plus herbal dari bahan alam. Bantu redakan panas dalam. Madu TJ panas dalam. Di tanganmu
botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Kini hadir Renovit baru dengan 26 vitamin dan mineral lengkap, bantu jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Minum Renovit, siap jaga kesehatan dan daya tahan tubuh. Produksi Konimax. Aku pilih Morinaga. Moricare Plus Triple BV-nya dukung kecerdasan multitalenta, daya tahan tubuh, dan tumbuh kembang fisiknya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Tulang kaku kayak robot, faktor utuh. Minum Entrasol, ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Apa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Mantu Ai juara masak. Cobain masakan mantuku. Endes. Kan pakai kecap sedap, inspirasi ibuku. Gurih kentalnya, aromanya sedap, pas di lidah. Manisnya inspirasi ibu, senyumkan mertua. Dari Wingswood. Sebelum menentukan pilihan, ketahui kompetensi, pemaparan konsep, dan adu gagasan para calon pemimpin daerah. Ikuti debat publik ketiga pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara tahun 2024. Selasa 12 November pukul 6 petang. Live di Kompas TV. Dipersembahkan oleh This is my way. Cobain deh. Presiden Prabowo Subianto menghubungi pemenang pemilu Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui telepon. Percakapan itu dilakukan Prabowo di sela kunjungannya ke Amerika Serikat. Presiden Prabowo Subianto tiba di pangkalan militer Andrew, Washington DC, Amerika Serikat Minggu sore waktu setempat, disambut penjabat Kepala Protokol Amerika Serikat Ethan, Duta Besar Amerika Serikat untuk Republik Indonesia, dan juga di sela kegiatannya, Presiden Prabowo Subianto melakukan panggilan telepon dengan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump. Momen itu diunggah ke Instagram Prabowo. Prabowo bilang ingin menyampaikan langsung ucapan selamat pada Donald Trump dan bersedia mendatangi Trump. If possible, I would like to call personally on you. Wherever you are, I'm willing to fly to congratulate you personally, sir. Oh, that's so nice. That's so nice. Well, we'll do that anytime you want, but great job you're doing in Indonesia. Great job. Proud of you. And of course, we were all shocked when they tried to assassinate you, but we are very happy that the Almighty protected you, sir. Yes, I got very lucky. I just happened to be in the right place in the right direction. Otherwise, I wouldn't be talking to you right now. Hari kedua kunjungan ke Amerika Serikat, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken. Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan bertemu Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih. Yang juga dinantikan adalah pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump, walaupun belum ada konfirmasi resmi soal ini. Selengkapnya disampaikan jurnalis Kompas TV, Alfania Rizky dari Washington DC, Amerika Serikat.
Saudara Kompas TV, hari ini merupakan hari kedua Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Amerika Serikat, dan hari ini Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan 12 perusahaan besar yang tergabung dalam United States Indonesia Society, di mana Presiden Prabowo Subianto nampaknya memberikan kesan positif kerjasama antara Indonesia dengan 12 perusahaan tersebut. Salah satunya adalah Freeport-McMoRan. Yang juga menjadi isu publik adalah proses divestasi antara PT Freeport Indonesia dengan Freeport-McMoRan yang sampai saat ini belum kunjung menyepakati hasil, yaitu 10% penambahan saham PT Freeport Indonesia. Tapi hal tersebut akan terus dibahas dan akan terus dirancang persiapannya oleh PT Freeport Indonesia untuk bisa menambah saham PT Freeport Indonesia dan mencapai kesepakatan dengan Freeport-McMoRan. Selain itu juga Presiden Prabowo Subianto malam ini melakukan makan malam bersama dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken di kantor Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. Walaupun memang belum dipublikasi hasil pertemuan tersebut, tetapi ini memberikan kesan positif bahwa Indonesia memiliki ingin membangun kerjasama diplomasi luar negeri dengan Amerika Serikat yang lebih baik lagi. Esok hari Presiden Prabowo Subianto juga akan mengunjungi Pentagon, Pusat Pertahanan Amerika Serikat, dan juga bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih. Yang juga dinantikan oleh publik adalah pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump. Walaupun memang belum ada konfirmasi resmi akan adanya pertemuan tersebut, tapi hal ini tercermin dari ucapan selamat yang diberikan oleh Prabowo Subianto kepada Donald Trump melalui telepon, di mana ia menyebutkan ingin menyampaikan ucapan selamat kepada Donald Trump secara langsung dan akan mengunjungi Donald Trump dimanapun ia berada. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat nampaknya ke depan akan lebih baik, dan juga menjadi pesan politik yang cukup baik untuk publik bahwa sebenarnya Donald Trump dengan Prabowo Subianto ini sudah membangun hubungan politik yang cukup baik untuk bisa memperkuat hubungan kerjasama Indonesia di berbagai bidang ke depannya. Walaupun kemudian Indonesia beberapa waktu lalu juga sudah memperkuat hubungan kerjasama dengan Tiongkok, di mana Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Xi Jinping, nampaknya hal tersebut tidak akan mempengaruhi hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Amerika Serikat ke depannya. Kita nantikan bersama juga seperti apa hasil pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Joe Biden esok hari, dan juga apakah akan ada pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden terpilih Donald Trump untuk kemudian menentukan hubungan kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat selama 4 tahun ke depan. Alfania Rizky, Kompas TV, Washington DC. Presiden Prabowo membocorkan hasil pertemuannya dengan United States Indonesia Society, yakni 12 perusahaan besar Amerika Serikat. Prabowo meyakinkan para investor Amerika Serikat untuk terus berinvestasi di Indonesia. Meski belum ada nota kesepahaman yang disepakati, Prabowo mengklaim perusahaan besar Amerika Serikat ini percaya pada perekonomian Indonesia. Usai bertemu pengusaha, Prabowo makan malam bersama Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken. Mereka sangat terlibat dalam perekonomian Indonesia, dalam pembangunan Indonesia. Sudah lama mereka di Indonesia dan mereka terus percaya dengan Indonesia, dengan ekonomi Indonesia, dan saya juga mendorong mereka untuk terus melakukan investasi, ikut serta dalam rencana pembangunan kita. Informasi di Kompas Petang selanjutnya dilanjutkan rekan saya Tifal Solesa. Ya, Maidop, Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus mengkritik Presiden Prabowo Subianto yang memberikan endorsement atau dukungan terbuka untuk calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi Taj Yassin. Kami juga mencermati layanan lapor Mas Wapres yang memasuki hari kedua. Lalu seberapa efektif kebijakan memberikan solusi? Kami akan diskusikan nanti di Kompas Petang. Sesaat lagi. This is my way. Cobain deh. Diawali dengan cinta yang sederhana, terus cinta menabung, bayar tagihan, dan transaksi pakai MyBCA atau BCA Mobile, kita punya kesempatan menang hadiah utama di Gebiar Hadiah BCA. Aku pilih Morinaga.
Body Care Plus Triple BV-nya dukung kecerdasan multitalenta, daya tahan tubuh, dan tumbuh kembang fisiknya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Tulang kaku kayak robot. Faktor utuh. Minum Entrasol. Ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Kenapa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Sebelum menentukan pilihan, ketahui kompetensi, pemaparan konsep, dan adu gagasan para calon pemimpin daerah. Ikuti debat publik ketiga pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara tahun 2024. Selasa 12 November pukul 6 petang. Live di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Terus maju, usaha melaju. Terus maju, usaha melaju. Ini momen kamu. Iya, momen kamu untuk jadi yang lebih. Lebih produktif wujudin mimpi jadi aksi. Lebih gampang akses informasi. Lebih fleksibel jalin komunikasi. Lebih mudah jalani hari demi hari. Ini momen kamu untuk nikmati konektivitas digital yang lebih terintegrasi. Ini saatnya kamu untuk jadi lebih terkoneksi. Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan di berbagai wilayah tak henti mengingatkan masyarakat untuk melakukan pola hidup sehat dengan gizi seimbang melalui Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, dan Isi Piringku yang kerap dilaksanakan di berbagai tempat agar masyarakat ingat dan sadar untuk lebih memperhatikan proporsi dan variasi makanan mereka. Oase Indonesia, cegah penyakit tidak menular dengan gizi seimbang. Rabu 13 November pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Angkut dagangan seabrek, siap. Angkut panen setrek, ndak siap. Nyeri otot, gosok balsam otot Geliga. Otot siap, hasilnya mantap. Seminggu banyak kerjaan, bikin pegel badan-badan. Waktunya GPU. Gosok, pijat, urut. Baik happy kan? Yahoo! Sebelum menentukan pilihan, ketahui kompetensi, pemaparan konsep, dan adu gagasan para calon pemimpin daerah. Ikuti debat publik ketiga pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara tahun 2024. Selasa 12 November pukul 6 petang. Live di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Segaran tersendiri yang tak terlupakan. Dingin segar bikin kamu segar seketika. Nyaman di lambung. Belum sarapan? Belum dong. Berani ngopi? Berani dong. Luwak hitam premium, lebih nyaman diminum karena dibuat dengan metode slow roasting, menciptakan kopi premium dengan pH level yang lebih netral. Luwak hitam premium, ada jinak, nyaman diminum. Segaran tersendiri yang tak terlupakan. Dingin segar bikin kamu segar seketika. Nyaman di lambung. This is my way. Cobain deh. Kompas Petang berlanjut, saya Tifal Solesa. Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus mengkritik Presiden Prabowo Subianto yang memberikan endorsement atau dukungan terbuka untuk calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi Taj Yassin. Deddy yang juga anggota Komisi 2 DPR RI menyatakan Presiden Prabowo tidak perlu memberikan endorsement dan sebaiknya membiarkan pilgub berjalan jujur dan adil. Ia mencontohkan SBY dan Jokowi yang tidak memberi endorsement di pilkada selama menjabat sebagai presiden. Menurutnya menjadi tidak sehat jika presiden memberi endorsement di pilkada karena presiden juga menjabat sebagai kepala pemerintahan, kepala negara, dan panglima tertinggi TNI. Menurut saya itu harus dihentikan dan Pak Prabowo harus mengasih penjelasan. Itu tidak berarti bahwa dia mendorong semua instrumen kekuasaan untuk mendukung calon yang dia endorse. Karena belum pernah ada presiden dalam sejarah kita yang ketika menjabat mengendorse salah satu calon dalam pilkada. Karena selain ketua umum partai, selain anggota partai politik kan presiden itu memegang jabatan yang
paling tinggi sebagai kepala pemerintahan, sebagai kepala negara dan sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata. Ini sangat mungkin nanti disalah tafsirkan orang, dibawa sebagai harus mengikut perintah presiden, dan itu kan nggak sehat. Menko Politik dan Keamanan Budi Gunawan memberi tanggapan atas pernyataan Presiden Prabowo yang mendukung pasangan calon Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi Taj Yassin pada Pilkada Jawa Tengah. Ia menyebut mendukung paslon boleh saja dilakukan. Menurutnya, masa Pilkada adalah hal yang wajar jika setiap calon kepala daerah ingin melakukan sesuatu yang dapat mendongkrak elektabilitasnya. Kalau dukungan, semua boleh-boleh saja ya minta dukungan. Namanya tamu nggak mungkin nggak diterima ya. Mungkin calon lain juga kalau datang pasti belum terima. Biasanya setiap calon ini mungkin mencari hal yang bisa mendongkrak elektoral. Tamu datang ya mungkin beliau kan harus bicara setuju. Saya rasa yang lain juga boleh saja kalau minta waktu beliau ya. Oke. Pasangan calon nomor urut 1 Pilkada Jawa Tengah, Andika Perkasa Hendrar Prihadi, menanggapi dukungan Presiden Prabowo Subianto kepada pasangan nomor urut 2 Ahmad Lutfi Taj Yassin di Pilkada tahun ini. Andika dan pasangannya tidak menolak jika ada dukungan dari Prabowo di Pilkada. Ia tidak menganggap dukungan Prabowo kepada lawannya di Pilkada Jawa Tengah itu sebagai ancaman. Kami inginnya juga didukung. Jadi itu adalah suatu dukungan yang sangat berarti bagi Mas Lutfi dengan Gus Yassin. Tapi kami juga sebetulnya kalau misalnya kami bisa menyuarakan, kami juga ingin didukung juga. Tapi kami sejak awal menawarkan visi misi program yang sesuai kok dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat. Cagup Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Lutfi menanggapi dukungan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto lewat video. Video ajakan memilih itu diunggah via akun Instagram pasangan Ahmad Lutfi Taj Yassin. Lutfi berkata video itu dibuat usai pertemuan dengan Presiden Prabowo, namun ia tidak menjelaskan latar waktu pertemuan itu. Beliau adalah ketua parpol ya. Pada saat itu hari Minggu ketemu kami, yang jelas beliau dukung kami. Intinya itu. Kita saling mendukung terkait dengan program. Artinya apa yang disampaikan ini adalah bagaimana kita bisa menyampaikan program-program kita dan memuji program-program kita dan lain sebagainya. Hanya sebatas diskusi kecil. Di lain pihak, Komisi Pemilihan Umum menyerahkan ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu terkait dukungan terbuka Presiden Prabowo Subianto kepada pasangan Ahmad Lutfi Taj Yassin Maimun di Pilgub Jawa Tengah. Anggota KPU RI August Melas bilang soal kampanye oleh pejabat negara sudah ada aturannya di PKPU. Sementara soal dukungan terang-terangan Presiden Prabowo untuk Ahmad Lutfi dan Taj Yassin di Pilgub Jawa Tengah, August bilang KPU tidak beropini dan menyerahkan telaahnya kepada Bawaslu. Kalau di aturan KPU kan sudah disediakan dan itu sempat sebenarnya kan relatif tidak mengalami perubahan ya. Di pemilu 2024 lalu juga situasi semacam ini juga hampir mirip gitu. Tapi kan tidak dilakukan. Nah sekarang tentu apa yang berkembang di media sosial itu tentu akan ditelaah oleh Bawaslu. Soal kewenangan bagaimana kemudian melakukan penegakan hukum, bagaimana kemudian mekanisme penanganan pelanggaran atau dugaan penanganan pelanggaran itu sepenuhnya mandat undang-undang memang ada di Lembaga Pengawas Pemilu Bawaslu. Layanan lapor Mas Wapres memasuki hari kedua. Pada hari pertama, laporan setidaknya ada 63 aduan yang masuk. Lalu seberapa efektif kebijakan ini bisa memberikan solusi? Kami akan bahas dalam Dialog Utama Kompas Petang sebentar lagi. Tulang kaku kayak robot. Faktor utuh. Minum Entrasol. Dulu saya punya gangguan lambung. Sekarang ada SMA, diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal, bantu meringankan gangguan lambung. Praktis diminum kapan aja. Minum SMA, herbalnya lambung. Sebelum menentukan pilihan, ketahui kompetensi, pemaparan konsep dan adu gagasan para calon pemimpin daerah. Ikuti debat publik ketiga pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara tahun 2024.
Selasa 12 November pukul 6 petang. Live di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Ultra Flu reda lega rasanya. Segaran tersendiri yang tak terlupakan. Dingin segar bikin kamu segar seketika. Nyaman di lambung. Belum sarapan? Belum dong. Berani ngopi? Berani dong. Luwak hitam premium lebih nyaman diminum karena dibuat dengan metode slow roasting, menciptakan kopi premium dengan pH level yang lebih netral. Luwak hitam premium, ada jinak, nyaman diminum. Segaran tersendiri yang tak terlupakan. Dingin segar bikin kamu segar seketika. Nyaman di lambung. Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan di berbagai wilayah tak henti mengingatkan masyarakat untuk melakukan pola hidup sehat dengan gizi seimbang melalui Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, dan Isi Piringku yang kerap dilaksanakan di berbagai tempat agar masyarakat ingat dan sadar untuk lebih memperhatikan proporsi dan variasi makanan mereka. Oase Indonesia, cegah penyakit tidak menular dengan gizi seimbang. Rabu 13 November pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Yuk teman-teman, kita seru-seruan bareng Nuvo. Aku jadi makin berani. Hebat! Mau anak jadi hebat dan berani? Ajak dan dampingi mereka 30 menit main di luar. Ini Agus, mahasiswa tingkat akhir jurusan komunikasi. Nah, dia mau ngelamar magang posisi PR. Tapi kok kemasan diri itu penting, Gus. Agus lagi nih. Kali ini mau nembak gebetannya. Agus nabung sebulan buat kasih hadiah ini. Tapi kok kurang riset, Gus. Lagi-lagi Agus. Katanya sih mau cepat lulus. Tapi kok salah prioritas, Gus. Masalah-masalah hidup Agus tadi bisa loh diselesaikan dengan prinsip marketing. Baca buku, belajar marketing, belajar hidup, biar hidupmu lebih efektif. Kita memasuki adu penalti. Di saat penting, kita perlu yang terbaik. Aqua 100% murni, alirkan kebaikan alami, dukung 100% performa. Aqua 100% murni, pilihan timnas Indonesia. Sebelum menentukan pilihan, ketahui kompetensi, pemaparan konsep, dan adu gagasan para calon pemimpin daerah. Ikuti debat publik ketiga pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara tahun 2024. Selasa 12 November pukul 6 petang. Live di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Masuk ke menu utama Kompas Petang, Saudara. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung layanan lapor Mas Wapres di Istana Wakil Presiden RI Jakarta. Hari ini merupakan hari kedua pembukaan posko pengaduan. Wapres Gibran meninjau ruang pengaduan dan memantau proses pengaduan dari masyarakat. Gibran tidak memberi penjelasan usai sidak yang dilakukan. Hingga Selasa siang tercatat 72 aduan diterima layanan lapor Mas Wapres. Sementara kemarin tercatat 63 aduan masyarakat. Sementara laporan melalui WhatsApp belum terdata. Anggota Komisi 2 DPR RI fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dedi Sitorus menanggapi program Lapor Mas Wapres yang dibuka Gibran Rakabuming Raka. Dedi menilai sah-sah saja jika sudah berkoordinasi dengan Presiden Prabowo. Namun yang juga perlu diperhatikan agar layanan ini tidak tumpang tindih dengan tugas pokok dan fungsi atau tupoksi lembaga lain. Terus belajar menyelesaikan persoalan itu melalui sistem dan prosedur yang ada. Supaya jangan jadi akhirnya menimbulkan kebingungan dan potong-potong kompas. Harusnya tugas wakil presiden itu kan memastikan membantu presiden
ya supaya seluruh perangkat-perangkat pemerintahan yang ada itu bekerja maksimal. Jadi nggak perlu lapor Wapres. Nanti kalau semua masalah Republik ini lari ke Wapres, emang kuat nyelesain kan? Itu problem. Tapi ya terserah aja. Pengumuman layanan lapor Mas Gibran disampaikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui akun media sosial resminya. Gibran mengunggah poster berlatar biru dengan ilustrasi wajahnya. Pelapor dapat datang langsung ke posko pengaduan di Istana Wakil Presiden Jakarta atau membuka pengaduan lewat WhatsApp. Dan dalam poster yang terlihat di layar kaca saudara, tercantum informasi aduan warga dibuka pada Senin hingga Jumat pukul 8 pagi hingga 2 siang waktu Indonesia Barat. Aduan dibuka di Istana Wakil Presiden berlokasi di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Kami bahas program layanan lapor Mas Wapres ini bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini pengamat kebijakan publik Agus Pambagio dan tenaga ahli utama Kantor Komunikasi Kepresidenan Prita Laura. Selamat sore semuanya, apa kabar? Sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam diskusi Kompas Petang kali ini. Mbak Prita, saya mau pastikan dulu untuk program lapor Mas Gibran ini, apakah sudah diketahui juga oleh Pak Prabowo bahwa akan ada posko pengaduan di Istana Wakil Presiden? Atau ada bagaimana bentuk koordinasinya sejauh ini? Pasti sudah diketahui, tidak mungkin dilakukan tanpa pengetahuan. Jadi saya mau sampaikan di sini, ini adalah program yang terintegrasi dengan program-program lapor yang sudah ada saat ini. Kita tahu ada SP4N lapor Mas Wapres ini akan terintegrasi. Jadi ini bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, sesuatu yang akan terintegrasi. Kenapa perlu dibuka lagi kanal seperti ini? Ini fungsinya adalah hanya memaksimalkan laporan-laporan masyarakat. Jadi ada sebuah kanal baru yang kemudian dibuka oleh Mas Wapres. Nah, nanti kemudian akan terintegrasi dengan sistem yang sudah ada saat ini. Masyarakat sudah bisa melaporkan saat ini melalui kanal SP4N lapor. Nah, di kanal inilah kemudian nanti akan dikelola, kemudian di clustering sesuai dengan bagaimana isi pelaporan tersebut. Kemudian di sana juga ada proses verifikasi, dan setelah itu kemudian akan disampaikan kepada kementerian lembaga yang kemudian menyelesaikan hal ini. Kenapa perlu hal ini ada? Karena di sini ada proses juga pengawasan. Jadi di sini melalui Mas Wapres juga kemudian apakah ada ini sudah berjalan atau tidak. Di dalam SP4N lapor pun juga sebenarnya juga sudah ada pengawasan. Nah, ini lagi-lagi fungsinya adalah memaksimalkan. Kemudian juga lagi kenapa perlu juga ada hal ini sebagai seorang pejabat publik yang ini adalah artinya adalah pelayanan publik ya. Perlu kemudian mengetahui sebenarnya masyarakat ini memiliki masalah apa. Ini merupakan bagian dari mitigasi isu. Sebenarnya bagaimana sih masyarakat terhadap kebijakan seperti ini, masalahnya ada di mana. Semua laporan ini nanti akan menjadi satu bentuk masukan juga kepada Mas Wapres begitu, untuk kemudian menjadi bahan evaluasi, menjadi bahan untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan publik yang ada. Karena di dalam laporan Mas Wapres ini bukan hanya ditampung masalah keluhan, tapi juga banyak masyarakat yang punya berbagai ide. Saya sebagai tenaga ahli di Kantor Komunikasi Kepresidenan saja banyak sekali orang yang memberikan masukan kepada saya. Ini harusnya begitu. Namun dengan kanal ini berbagai masukan masyarakat, pemikiran, hal-hal baik, praktek baik di masyarakat maupun juga terutama di daerah ini bisa disampaikan melalui kanal-kanal ini. Ada upaya memaksimalkan di sini Pak Agus, makanya kemudian dibukalah lapor di kantor Istana Wakil Presiden. Menurut Anda ini efektif? Begini, ini bukan yang pertama kan ya. Dulu 7-8 tahun yang lalu saya pernah membuat sendiri untuk namanya protes publik, dan itu menampung begitu banyak. Saya kasih moto 2x24 jam selesai. Kenapa saya bisa lakukan itu? Karena saya bukan bagian dari suatu sistem kenegaraan. Saya dari publik. Nah, itu lalu diambil sebagian oleh UKP 4. Waktu itu bikin lapor, kemudian zamannya itu zaman Pak SBY. Kemudian zaman Pak Jokowi ada lapor dari KSP. Nah, saya nggak tahu ini konektivitasnya kemana, tapi namanya sama. Pokoknya menerima laporan masyarakat. Nah, waktu yang saya khawatir, pengalaman saya, komunikasi itu selalu dilakukan. Saya waktu itu pakai 2x24 jam. Jadi sampai di mana saya tetap harus laporkan. Nah, yang dilapornya KSP terakhir itu, kita tidak lihat disampaikan perkembangannya bagaimana. Karena masyarakat itu menunggu sampai di mana proses pengaduan saya.
Nah, ini tentu baik ya untuk dilakukan kembali, dikuatkan. Tetapi sekali lagi masyarakat yang lapor itu membutuhkan informasi perkembangan sampai di mana. Itu satu. Kedua, karena ini menggunakan KL yang bermacam-macam, karena persoalan publiknya melebar kemana-mana. Artinya ada birokrasi yang harus ditempuh oleh lembaga ini. Untuk misalnya masalah tanah, masalah transportasi, itu kemana? Oh, ke Kementerian Perhubungan dulu. Dia ada dan seterusnya. Nah, apakah kantor Wapres mau sesibuk itu? Ini pertanyaan saya. Karena itu pengalaman saya sangat sibuk. Saya akhirnya hentikan itu karena saya tidak sanggup ya untuk menjalankan itu. Nah, artinya apa? Ini efektivitasnya saya masih meragukan karena belajar dari lapornya yang UKP 4, kemudian KSP, saya belum tahu datanya dari yang lapor, berapa yang diselesaikan, berapa persen. Puaskah masyarakat yang melapor, itu juga tidak ada datanya sampai hari ini. Oke. Kalau gitu menjawabnya gimana Mbak Prita? Karena kan tujuannya memaksimalkan, tapi ada keraguan bahwa alur birokrasinya bakal lebih panjang. Apakah nanti akan ada prioritas isu yang bakal ditangani lebih dulu, atau mungkin ada pemotongan proses birokrasi, atau gimana? Jadi di dalam, karena ini terintegrasi, jadi sebenarnya lagi-lagi ini bukan suatu hal yang terpisah. Ini terintegrasi dengan sistem lapor. SP4M lapor yang di sana untuk kebijakan, ini ada di sana ada KSP, kemudian ada Pan-RB, ada Kemendagri, juga Komdigi. Nah, di dalam sana kemudian ada clustering, kemudian nanti akan diserahkan kepada kementerian-kementerian yang bersangkutan untuk kemudian menyelesaikan. Di dalam SP4 lapor, kasus-kasus diselesaikan, namun tentunya ada kerahasiaan. Ada kerahasiaan bagaimana pelapor kemudian dijaga kerahasiaannya. Kemudian di sana ada juga hasil-hasilnya, cuman mohon maaf ini saya saat ini sedang tidak memegang bagaimana yang sudah ditindaklanjuti, seberapa banyak laporannya. Nanti kami bisa informasikan kepada Kompas TV juga dari hasil SP4 lapor, berapa banyak yang sudah kemudian ditindaklanjuti. Namun tentunya tidak semua laporan tersebut ini bisa ditindaklanjuti. Ada hal-hal juga proses yang kemudian kita melihat apakah ini merupakan bagian dari kebijakan publik atau sebenarnya masalah pribadi. Nah, ini yang perlu dicermati. Jadi ini lagi-lagi bukan hal baru. Nah, terkait dengan apa yang dilakukan oleh Mas Gibran dengan suatu gebrakan lapor Mas Wapres ini, di sini kita juga melihat bagaimana masyarakat berbondong-bondong datang. Ini sebenarnya kalau kita bicara sebuah upaya dari pejabat publik untuk kemudian menjalin kedekatan, mendengarkan sebenarnya masalah rakyat itu seperti apa. Ada banyak cara untuk menjalin kedekatan dan mendengarkan masalah rakyat. Salah satunya dengan hal ini. Dan di sini yang paling menarik adalah masyarakat ini melalui WhatsApp ataupun melalui datang ke kantor dari Wakil Presiden. Di sana masyarakat akan dibantu oleh petugas. Masyarakat akan dibantu untuk petugas mengisi laporan tersebut. Di mana hal ini juga bisa jadi menjadi kendala. Saya bicara dengan beberapa masyarakat begitu ya, yang memiliki kesulitan. Tapi gini Mbak, sorry saya potong di bagian situ. Anda mungkin menegaskan bahwa ini akan terintegrasi, kemudian sistemnya akan memaksimalkan dengan apa yang sudah dimiliki oleh kementerian lembaga yang lain. Tapi apakah ini tidak akan lebih efektif kalau langsung saja ke kementerian bersangkutan? Misalnya hubungannya soal transportasi, langsung saja adukan ke Kementerian Perhubungan misalnya. Kalau kita ibaratnya begini logikanya, kalau kita lebih banyak kanal telepon aduannya diperbanyak, apakah itu akan menghambat? Tidak, itu artinya akan menampung lebih banyak, karena ujung-ujungnya akan dikelola lewat kanal yang sama, lewat saluran yang sama SP4 lapor. Jadi ibaratnya, analoginya, ini adalah memperbanyak lagi sambungan-sambungan telepon untuk menerima lebih banyak lagi aduan masyarakat, memaksimalkan. Itu dia. Ini yang sebenarnya disampaikan. Jadi lagi-lagi ini bukanlah sesuatu yang terpisah. Ini sesuatu yang terintegrasi agar menampung lebih banyak lagi. Buktinya kita lihat antusiasme masyarakat, artinya adalah masyarakat ini membutuhkan hal ini. Ini yang ingin dijawab lewat program ini. Nah, kalau begitu Pak Agus, kalau Anda mencermatinya agar semua jadi link and match sesuai dengan semangatnya pemerintah untuk memaksimalkan laporan-laporan yang ada dari masyarakat ini, apa yang perlu diperhatikan betul? Gini, masyarakat Indonesia itu akan happy, senang kalau dia bisa bertemu langsung dengan pejabat tertingginya, dalam hal ini Wapres. Apakah iya Wapres akan meladeni semua itu? Anda ingat kasus Ahok itu bagus sekali, karena dia terima, dia bereskan, segala macam cepat. Sekali lagi, ini pekerjaan yang harusnya bukan pekerjaan Wapres, tapi
orang datang ke kantor Wapres hanya ingin ketemu dulu. Ini loh kasus saya Pak, tolong dibereskan. Nah, berapa lama dari dia menyerahkan itu menjadi tolok ukur keberhasilan dan kepuasan dari pelapor. Nah, yang ada karena kita punya sistem birokrasi tidak bisa menerabas meskipun itu terkoneksi, menerabas di kementerian-kementerian yang langsung membawa itu. Itu ada prosedurnya. Ya, jadi tidak perlu ditabrak semuanya, itu ada prosedurnya. Nah, itu berapa lama? Apakah bisa itu disampaikan kepada masyarakat? Contoh saya lakukan dulu 2 kali 24 jam selesai. Saya hanya telepon saja, apakah dia di Rut Bank, di Rut PLN, di Rut Pertamina, macam-macam, atau bahkan menteri saya telepon bisa selesai. Saya orang luar, tapi dalam sistem birokrasi itu tidak bisa seperti itu. Ada aturannya, ada peraturan yang membawahi. Nah, seberapa cepat ini akan bisa dilakukan? Karena ini pekerjaan Wapres loh. Kalau pekerjaan gubernur atau bupati itu masih bisa dimaklumi. Ini artinya seluruh Indonesia. Orang datang dibatasi atau tidak. Orang akan kecewa ketika datang, dia tidak bisa berhadapan dengan Wapres. Kalau itu yang karena orang Indonesia pengen sekali ketemu muka, tidak hanya mengadukan, tapi bisa berbicara salaman dan foto. Ini menghabiskan waktu loh. Itu saya cuma mempertanyakan bagaimana memanage Wapres ini supaya efektif pekerjaannya. Kan bukan ini saja. Oke, idealnya kalau menurut Anda harus berapa lama butuh waktu untuk bisa menyelesaikan masalah satu aduan saja? Ya, semakin cepat semakin baik, tetapi sekali lagi ini birokrasi. Jadi tidak bisa misalnya tadi kasus transportasi, saya naik kereta Peganap ini ngadu ke sini. Kan lapor ini atau apapun namanya, dia akan mengkonek ke perhubungan lalu ke kereta api misalnya. Dan itu kan perlu waktu. Nah, bagaimana caranya mempercepat? Apakah kerja 24 jam 3 shift misalnya? Karena masyarakat itu menunggu, dia berharap sudah bertemu langsung, dia sudah tahu kapan selesainya. Nah, ini harus dijelaskan, apapun perkembangannya sampai tidak selesai harus disampaikan. Ini pekerjaan bukan pekerjaan mudah, ini lebih sulit dari mengerjakan sebagai tugasnya Wapres. Karena ini dengan masyarakat loh, hati-hati saja. Oke, kalau begitu Mbak Prita, jadi targetnya sejauh ini satu aduan misalnya diterima oleh Istana Wakil Presiden akan diselesaikan dalam waktu berapa hari atau berapa lama? Baik, kalau bicara soal penyelesaian tentu kita tidak bisa menyamaratakan. Contoh misalnya kalau ini ada bicara mengenai konflik lahan, penyelesaiannya tentu tidak bisa dalam hitungan hari. Namun yang pasti adalah berdasarkan sistem dari SP4N Lapor, Admin Nasional akan melakukan telaah dan verifikasi atas pengaduan paling lama 3 hari kerja. Jadi proses telaah dan verifikasi atas pengaduan itu paling lama 3 hari kerja. Mengenai penyelesaian, lagi-lagi kasus per kasus. Apakah kasus itu termasuk dalam konteks pelayanan publik atau tidak? Apakah kasus itu memang bisa diselesaikan dalam waktu singkat atau tidak? Apakah memang ini adalah kasus yang berkaitan dengan kriminal misalnya? Ketika kasusnya adalah berkaitan dengan kriminal, tentu kanalnya berbeda lagi. Tidak bisa kita bicara penyelesaian hanya dalam 1 minggu. Tidak semudah itu. Tentu. Dan penyelesaian itu informasi terupdate-nya terakhirnya ada di tangannya Mas Gibran atau dari Istana Wapres atau di kementerian lembaga terkait, Mbak? Dalam konteks SP4N Lapor, ada laporan dari seluruh kementerian negara yang terlibat di sana menjadi satu lapor. Dan kemudian nanti juga ada laporan berdasarkan clustering dari masing-masing kementerian lembaga yang kemudian bertugas untuk follow up dari aduan tersebut. Namun, tapi hati-hati loh Mbak Prita. Di sisi lain, ya Mas. Hati-hati Mbak Prita, pengalaman saya dulu, 50% dari pengaduan itu fake, palsu. Ya. Nah, bagaimana memverifikasinya? Itu pengalaman saya 50% ada orang ngetes, ada orang cuman pengen tahu ini bagaimana gitu. Begitu kita selidiki masuk semua sistem, wah ini bohong. Nah, ini yang harus bisa diverifikasi secepatnya. Oke, singkat saja Mbak Prita. Iya, betul Mas. Jadi memang kita proses verifikasi ini menjadi sangat penting. Karena itu tadi palsu bisa jadi memang kita juga banyak temukan juga Mas di SP4N Lapor. Jadi memang proses verifikasi dilakukan, ada target dari para petugas untuk melakukan verifikasi ini adalah 3 hari kerja. Verifikasi atas pengaduan tersebut apakah ini palsu atau tidak, dan tentunya ada kelengkapan data-data yang harus dilakukan agar jangan sampai ini merupakan satu fitnah. Dan di sini pun juga Ombudsman juga akan terlibat, juga bukan akan, yang sudah terlibat juga dalam sistem ini. Jadi proses pengawasan dan tata kelolanya juga sudah. Oke, Mbak Prita mewakili Kantor Komunikasi Presiden dan Mas Agus Pambagio, terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama kami kali ini. Sehat selalu semuanya, selamat sore. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Agus. Berita lain usai jeda, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima dan mengabulkan permohonan Gubernur Kalimantan Selatan Syahbirin Nur atas penetapan statusnya sebagai tersangka oleh KPK.
Kesegaran tersendiri yang tak terlupakan. Dingin segar bikin kamu segar seketika. Nyaman di lambung. Belum sarapan? Belum dong. Berani ngopi? Berani dong. Luwak hitam premium, lebih nyaman diminum karena dibuat dengan metode slow roasting, menciptakan kopi premium dengan pH level yang lebih netral. Luwak hitam premium, ada jinak, nyaman diminum. Kesegaran tersendiri yang tak terlupakan. Dingin segar bikin kamu segar seketika. Nyaman di lambung. Sebelum menentukan pilihan, ketahui kompetensi, pemaparan konsep dan adu gagasan para calon pemimpin daerah. Ikuti debat publik ketiga pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara tahun 2024. Selasa 12 November pukul 6 petang. Live di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Kita generasi bersih sehat yang berani mulai perubahan. Karena kebersihan ini milik semua. Wings dan UNICEF terus mendukung generasi bersih sehat menjadi generasi pemenang. This must be #1 Korean noodle in Indonesia. Mr. Dab selection Korean spicy chicken. Sedapnya makin Korea. Karena ada seaweed crunch-nya. Pasta. Wah, kuenya tebal. 진짜 pedas. No wonder it's the #1 Korean noodle in Indonesia. Mr. Dab selection Korean spicy chicken. sedapnya Korea banget. Daddy Wings World. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Yuk teman-teman, kita seru-seruan bareng Nuvo. Ini cara tepat ciptakan generasi pemberani, temani anak-anak bermain. Aku jadi makin berani. Hebat! Nuvo berkomitmen untuk menciptakan generasi berani dan hebat. Seru. Gak takut kotoran kuman. Nuvo Family, pelindungannya 24/7. Bangga saya lihat anak lebih berani. Ajak dan dampingi mereka 30 menit main di luar. Sebelum menentukan pilihan, ketahui kompetensi, pemaparan konsep dan adu gagasan para calon pemimpin daerah. Ikuti debat publik ketiga pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Utara tahun 2024. Selasa 12 November pukul 6 petang. Live di Kompas TV. Dipersembahkan oleh This must be #1 Korean noodle in Indonesia. Mr. Dab selection Korean spicy chicken. Sedapnya makin Korea. Karena ada seaweed crunch-nya. Pasta. Wah, kuenya tebal. 진짜 pedas. No wonder it's the #1 Korean noodle in Indonesia. Mr. Dab selection Korean spicy chicken. sedapnya Korea banget. Daddy Wings World. Bertemu kembali, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima dan mengabulkan permohonan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Nur atas penetapan statusnya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam sidang putusan pra-peradilan siang tadi, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Afrizal Hadi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Hakim menyatakan penetapan tersangka terhadap Sahbirin tidak sah dan berkekuatan hukum mengikat. Hakim menyatakan Sahbirin tidak tertangkap tangan atau terkena OTT sehingga sebelum penetapan tersangka harus diperiksa terlebih dahulu. Sementara pemeriksaan Sahbirin sebagai calon tersangka tidak dilakukan KPK. Selain penetapan tersangka tidak sah, Hakim pun memutuskan surat perintah penyidikan atau sprindik yang dikeluarkan KPK untuk Sahbirin tidak sah. Sebelumnya, penyidik KPK menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Nur sebagai tersangka dugaan kasus suap atau tindak pidana korupsi pada awal Oktober lalu. Sahbirin bersama 4 pejabat Provinsi Kalimantan Selatan diduga terlibat korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait proyek pembangunan di Dinas PUPR Kalimantan Selatan. Sementara 2 tersangka lain merupakan pihak swasta. KPK menyita uang sebesar 12,1 miliar rupiah dan $500 Amerika Serikat.
Kementerian Dalam Negeri akan meminta penjelasan kepada Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Nur yang tiba-tiba muncul usai menghilang tak lama setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebut kementeriannya sudah menunjuk pejabat pelaksana tugas gubernur agar roda pemerintahan Kalimantan Selatan tetap berjalan usai Sahbirin menghilang. Ya, kami kan sudah menunjuk pelaksana begitu ya, supaya roda pemerintahan berjalan begitu. Nah, kalau kemudian beliau aktif kembali, maka tentu akan dilakukan penyesuaian dan meminta keterangan langsung dari yang bersangkutan begitu. Kemarin kan karena keberadaannya tidak diketahui, ya ketika kemudian aktif kembali pasti akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dan meminta penjelasan dari beliau. Artinya nggak dipermasalahkan untuk memimpin lagi dulu ya Pak, selama prosesnya masih belum dijalankan? Nanti kita akan minta penjelasan kepada beliau. Ya. Kita ke arena olahraga, saudara. Para pemain timnas Indonesia menjalani latihan di Stadion Madia Senayan, Jakarta sore ini.